Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Diki Rifai Ardiansyah, NIM 12102193177 dan Imro'atul Muslimah, NIM 12102193181 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan harta bersama dalam perkawinan. Sebelum menginjak pada pembahasan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan subbab materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Poin yang pertama yaitu ada pengertian harta bersama dalam perkawinan. Poin yang kedua yaitu harta bersama dalam pandangan ulama fikih. Poin yang ketiga yaitu harta bersama dalam ketentuan hukum Islam. Dan poin yang keempat yaitu tentang pembagian harta bersama menurut kompilasi hukum Islam. Baik, kita masuk pada subbab yang pertama yaitu tentang definisi harta bersama. Apa itu harta? Harta menurut bahasa yaitu barang-barang yang bisa menjadi kekayaan. Sedangkan menurut istilah bahwa harta itu sendiri merupakan sesuatu yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya secara lazim. Maka dari itu, pengertian dari harta bersama dalam sebuah perkawinan merupakan harta yang dipergunakan atau dimanfaatkan bersama-sama atau disebut juga dengan harta gonogini. Sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ayat 1, pengertian dari harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta milik bersama. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa terbentuknya harta bersama dalam pernikahan itu sejak saat tanggal terjadinya pernikahan sampai ikatan pernikahan itu bubar. Artinya pada saat terjadi pernikahan antara suami istri, di situ terjadi sebuah kesatuan harta kekayaan yang pada akhirnya dapat dibagi secara adil antara suami dan istri apabila telah terjadi perceraian. Selanjutnya yaitu subbab yang kedua yaitu tentang harta bersama dalam pandangan ulama fikih. Para ulama fikih berpendapat bahwa harta bersama itu merupakan harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah atau perserikatan antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidaklah dapat dibeda-bedakan lagi. Ada beberapa istilah yang dikemukakan para ulama fikih mengenai tentang istilah syirkah. Menurut mazhab Maliki, syirkah merupakan suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, syirkah merupakan hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan. Maka dari itu, para ulama fikih membagi syirkah dalam dua bentuk, yaitu syirkah al-amlah dan al-uqud. Yang pertama yaitu syirkah al-amlah. Syirkah al-amlah atau hak kepemilikan yaitu adanya dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama-sama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah ini dibagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiar dan syirkah jabr. Syirkah ikhtiar yaitu perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat. Maksudnya yaitu perserikatan itu muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. Seperti contoh, dua orang yang bersepakat membeli suatu barang, lalu kedua orang itu menerima. Maka, barang tersebut menjadi hak milik mereka secara berserikat. Sedangkan syirkah al-jabr yaitu muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Maksudnya yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih itu tanpa adanya kehendak dari mereka. Yang kedua yaitu ada syirkah al-uqud atau bentuk kerjasama, yaitu syirkah yang akadnya disepakati oleh dua orang atau lebih. Adapun bentuk-bentuk dari syirkah al-uqud
ini yang pertama yaitu syirkah inan atau dua orang atau lebih yang berserikat di dalam harta tertentu. Yang kedua yaitu syirkah abdan, dua orang atau lebih berserikat yang masing-masing mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya untuk mereka bersama sesuai perjanjian yang mereka buat. Dan yang ketiga yaitu syirkah mufawadah, yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya yang masing-masing di antara mereka mengeluarkan modal. Dan yang keempat yaitu ada syirkah wujuh atau syarikat tanpa pekerjaan atau harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain. Maka dari itu, harta bersama dalam perkawinan digolongkan dalam bentuk syirkah abdan dan syirkah mufawadah, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Selanjutnya yaitu subbab yang ketiga, yaitu harta bersama dalam ketentuan hukum Islam. Secara umum, hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai status kepemilikan secara rinci dari adanya harta bersama. Maksudnya, Al-Quran tidak menerangkan secara jelas bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan, maka secara tidak langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut. Atas dasar itulah, maka bisa dikatakan bahwa masalah harta bersama ini tidak secara jelas disinggung dalam rujukan hukum Islam, baik itu berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Yang kedua yaitu dalam hukum Islam belum dibahas secara jelas mengenai sumber-sumber atau teks keislaman. Maka dari itu, yang bisa dilakukan adalah dengan berijtihad, yaitu dengan usaha sungguh-sungguh untuk mencari ilmu dalam memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Dan yang ketiga yaitu ada subbab yang terakhir, yaitu poin yang keempat tentang pembagian harta bersama menurut kompilasi hukum Islam. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai harta bersama lebih luas dibahas dalam kompilasi hukum Islam dalam bab 8 yang terdiri dari 13 pasal. Dan dalam kompilasi hukum Islam pada ketentuan umum buku 1 pada bab 1 pasal 1 huruf F disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dan menurut kompilasi hukum Islam, bahwa pembagian mengenai harta bersama ini dijelaskan dalam pasal 96 dan 97. Pada pasal 96 kompilasi hukum Islam berbunyi, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama. Dan pada pasal 97 disebutkan bahwasannya janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Cukup itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi tentang harta bersama dalam perkawinan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.